Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Junianto. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil laporan proyek teori bahasa automata program DFA untuk menerima string berisi pin ATM. Di sini saya langsung ke bab pertama untuk pendahuluan, ya. FCA merupakan suatu mesin abstrak yang dapat mengenali berbagai tingkatan bahasa, mulai dari low level language hingga high level. Ya, bahasa paling sederhana yang dapat dikenali oleh FCA ialah bahasa reguler. Nah, tujuannya dari program ini adalah program yang dibuat nantinya akan dapat menerima string dengan angka berjumlah 4 dan 6 digit dan akan menampilkan output diterima. Lalu manfaatnya untuk mengetahui alur proses DFA yang menerima string angka berjumlah 4 atau 6 digit untuk pengisian pin ATM yang valid, ya. Nah, untuk hasil pembahasannya di sini untuk penjelasan capture DFA, ya. Di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, dan Q7. Nah, Q0 ini adalah state awalnya dan Q7 adalah state akhirnya, ya. Q0 adalah startnya dan Q7 adalah finishnya. Nah, di sini untuk program JFLAV-nya, ya, di sini teman-teman bisa lihat. Nanti akan saya coba dengan programnya, ya. Nah, di sini hasil dari untuk multiperan, ya, nanti dijalankan untuk mengecek dari hasil DFA-nya, ya. Nah, sama, ya, di sini nanti akan kita tes. Jadi teman-teman cuman melihat hasilnya, ya. Oke. Nah, di sini sampai convert FA to regulernya, ya. Di sini dia sampai banyak, ya. Nah, nanti jadi satu ketika nanti sudah di convert, ya. Jadi dari state awal sampai state finishnya Q0 ke Q7. Lalu yang kedua, penjelasan beserta capture kode program. Nah, di sini saya memakai program Java, ya, aplikasi Java. Ya, jadi baris pertama itu adalah baris kode di atas merupakan suatu prosedur bernama recognize, ya. Itu digunakan untuk mencari true dan false-nya dari masukan yang kita lakukan pada saat kita memasukkan nilai stringnya, gitu. Nah, lalu untuk gambar kedua, ya, ini berisi kode, ya, kode 19 hingga 33 merupakan. Jadi nanti pada saat kita memasukkan kodenya di Q0 adalah state awalnya atau startnya, ya. Nah, nanti itu kita memasukkan Q0, ya, maksudnya string kosong, ya, dengan mengembalikan nilai false-nya, gitu. Nanti diterima hanya 0 sampai 9 karena angka itu adalah 0 sampai 9, maka sistem akan mengembalikan nilai ke fungsi Q1, gitu. Ketika masukan yang di luar, ya, dari angka diterima, maka sistem mengalihkan ke fungsi Q7 maksudnya yang ke atas ketika dari nomor dari angka 0 sampai 9 telah kita temukan dengan nilai false, ya. Nah, itu akan kembali. Jika belum, dia akan selanjutnya nanti ke Q1, ya. Q1 dalam bentuk kode program, ya. Nanti pada saat di fungsi di atas untuk mengembalikan nilai false, artinya bahwa masuk
masukan kita ditolak ya. Namun apabila kita masukkan angka secara acak dari antara 0 hingga 9, maka fungsi tersebut mengalirkan nilai fungsi Q2. Nah, kalau sudah masuk berarti langsung ke Q7. Kalau masih salah kosong berarti kembali ke selanjutnya ke Q2. Begitu dan seterusnya ya. Nah, sampai di Q5 ya, Q6, Q7 ya. Nah, lalu proses dari instansiasi dari kelas DFA, setelah itu melakukan deklarasi ya, semua digabungkan dengan fungsi scanner ya, kita print ya semacam itu, agar dapat melakukan input ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menampilkan output berupa masukan pin ya. Nah itu, dan kita bisa memasukkan input berupa string sebanyak 4 digit atau 6 digit. Lalu sistem akan melakukan pemanggilan metode kepada kelas DFA. Nah itu untuk program aplikasi menggunakan Java ya teman-teman. Nah di sini untuk kesimpulan dasaran ya, kesimpulannya program DFA yang dibuat sudah dapat digunakan untuk membuat string pin ATM yang berisi angka yang berjumlah 4 atau 6 digit, sehingga jika kita mengisi pin ATM secara selain angka berjumlah 4 atau 6 digit atau mengisi dengan huruf atau karakter, akan muncul pesan output string ditolak. Sarannya dari saya itu adalah program ini semoga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi untuk kedepannya, baik itu dari web ya. Nah, oke, itu untuk makalah ya, makalahnya di sini laporan makalahnya. Nah lalu untuk programnya ya, kita coba ya, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Ketika kita mau membuat state baru ya, maksudnya DFA baru ya, tapi di sini saya sudah menggunakannya. Jadi ini ya yang hasil program kerja saya untuk digambar awal ya, untuk penjelasan capture DFA nya ini ya sama ya. Nah lalu ya teman-teman bisa lihat di sini state awalnya di sini ya, state akhirnya di sini. Nah ini ya, kalau kita buat di input, nah jadi ketika kita membuat dari awal jangan lupa teman-teman membuat state awalnya ya. Jadi kita klik di sini ya, klik di sini lalu klik kanan. Nah ini adalah initial adalah state awalnya ya. Kalau ini kita hapus maka dia tidak akan bisa kita jalankan. Nah contoh nih saya jalankan, nah dia akan error ya. Makanya teman-teman ketika membuat yang baru itu harus membuat state awalnya ya dengan initial, lalu state akhirnya di sini di Q7 ya. Finalnya state akhirnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah lalu kita jalankan nih ya. Nah kita jalankan maka hasilnya seperti ini. Nah oke, ketika kita mengecek ya dari Q0 ke Q1 ya, Q0 dari 0 sampai 9 ya, berarti Q0 ke Q1. Kalau kita run ya, maka dia reject itu salah ya, kalau accept itu benar. Nah lalu kita coba 0 sampai 9 else ya. Nah kita jalankan, nah dia accept. Nah itu ya, kalau reject itu salah. Nah lalu inputannya kita masuk lagi nih 0 sampai 0, maksudnya 0 sampai 9 ke al ya semuanya. Nah dia reject salah. Nah ketika kita buat 0 sampai 9 lalu 0 sampai 9 lagi ya, ini akan reject. Nah yang benar apa? Else ke 0 9. Salah juga, berarti else ke else. Nah salah, else lagi benar, al salah ya semuanya ya, kurang lebih seperti ini ya untuk multi
variabel run-nya. Nah, kita coba yang lain dengan convert ya, convert grammar. Nah, grammarnya bagaimana? Ini teman-teman tinggal klik hit ya di ujung sini, klik hit ya. Nanti semuanya di sini ya, yang merah-merah di sini. Nah, itu akan membuat ya, di sini kan sudah ada nih nilai Q0 nya ini ada S ya, Q1A, B, C, D, E, F, bahkan G ya, sampai G maksudnya. Nah, kita hit ya, semuanya di sini ada ya, mulai dari untuk grammarnya. Nah, jadi G ya, G di sini berarti al semua G ya, semua G di sini. Lalu C-nya mana nih? Ini ya, dari 09D ya, 09D ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk convert grammarnya ya teman-teman, grammarnya. Nah, kita silang. Lalu bagaimana dengan convert ya FA dengan regulernya? Kalau regulernya ya teman-teman bisa lihat doit ya, di sini ada tulisan doit ya, teman-teman klik. Nah, ini nampak nih ya kan. Nah, di sini bisa biar teman-teman jelas ya, nampak. Nah, ini hasil dari goitnya ya. Jadi di sini state awalnya ya, teman-teman bisa lihat state awalnya sampai ke state akhirnya itu. Nah, salah ya, ini maksudnya. Nah, kita urutkan biar teman-teman paham ya. Nah, ini saya urutkan nih. Oke, sini ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya gambarannya untuk convert FA ya ke regulernya. Nah, ini semuanya bisa kita ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, ketika di convert. Itu masih awalnya tadi ya, yang sebelum tadi seperti itu ya, masih banyak. Nah, ini compare dari state awalnya yang saya bilang tadi di makalah ini ya, di sini. Nah ya, nah ini ya, ini hasil state-nya. Jadi else ya, dari 0 sampai 9, S lagi else ya, lanjut terus sampai ke else yang ke terakhir tadi, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman. Nah, ini mana ya, pada saat kita ya dari state 0 ya, ini kan state 0 nih, Q0 nya state 0, state awal maksudnya, state awal. Q7 nya state akhir. Maka ketika kita memasukkan pin ya, pin yang berisi kode dari 4 digit sampai 6 digit ya, di sini tadi ya, berjumlah 4 atau 6 digit ya, sehingga kita pada saat mengisi jumlah nilai tadi, ini akan dicari, kita akan mendapatkan nilai ya, nilai baik itu angka maupun huruf itu. Makanya metode ini ya bisa dijadikan untuk ya ketika teman-teman lupa ya dengan mengenai pin ATM jadi valid. Nah, mungkin bisa dicoba menggunakan metode DFA ini ya, mengenai mata kuliah metode numerik. Oke, baik, mungkin sekian video presentasi saya mengenai program DFA untuk menerima string berisi pin ATM ya. Nah, kurang lebih saya mohon maaf ya buat teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara like, comment, share, and subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.